kembali lagi di podcast bersama Iza di Bincang bareng Iza. Nah, kali ini saya bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau ini merupakan seorang wirausaha. Mungkin boleh perkenalan, Ibu? Ya, halo, selamat malam atau siang atau pagi mungkin yang lagi nonton ya. Kita nggak tahu situasi lagi nontonnya waktu apa. Perkenalkan, saya Mbak Mira. Di sini saya akan berbincang-bincang sama Mbak Iza ya. Iya, betul. Nanti beliau mau menanyakan tentang usaha, tentang bagaimana cara bisnis mungkin ya. Terus peluang-peluang mungkin nanti yang beliau mau tanyakan, insya Allah bisa saya jawab. Ya. Oke, terima kasih Mbak Mira. Nah, untuk usahanya ini namanya apa ya, Mbak Mira? Kalau untuk usaha sendiri namanya pabrik roti. Ya. Berarti ini memproduksi roti gitu ya? Ya sebenarnya nggak hanya roti Mbak, kita tuh banyak macam. Cuma karena basic kita itu ke roti, misal 60% itu kita emang produksi roti, produsen roti yang 40%-nya kita ada pastry, ada bolu, ada puding, banyak sih Mbak macamnya. Macam-macam ya? Iya. Berarti kalau dari namanya pabrik roti, nah itu berarti ini ada pabriknya gitu? Iya, kalau kita itu sebenarnya ada beberapa tempat sih, cuma untuk store-nya kita baru satu. Kalau store-nya kita di Pandean itu, di Temanggung ya. Cuma kalau untuk produksi kan di sana karena tempatnya belum begitu luas, jadi kita juga ada produksi tempat lain gitu. Ya. Oh, berarti ini termasuk industri rumahan seperti itu? Iya. Untuk yang di Pandean itu untuk pemasarannya? Kalau untuk di Pandean kita open kitchen sih Mbak. Jadi walaupun di sana itu store, orang bisa beli di sana, tapi kita juga produksi di sana. Jadi kalau orang pengen roti yang fresh, roti yang panas atau apa ya, kebiasaan kan orang itu kalau beli roti di bakery ya yang udah ada di display kan. Kalau di kita enggak. Jadi roti kita selalu produksi dari pagi sampai malam itu produksi terus. Makanya kalau dadakan atau orang kepengen yang panas, anget itu kita ada. Oh, berarti itu termasuk menjadi inovasi dari betul. Itu yang bikin insya Allah mungkin beda ya dengan bakery lain yang dia hanya menampilkan roti yang sudah ready stock. Beda dengan kita ya emang kita selalu fresh from the oven. Selain itu juga kita punya jargon kan untuk moto kita itu bikin roti untuk usahamu di sini. Jadi maksud dari itu orang-orang yang berbisnis di luar sana yang membutuhkan basicnya roti itu bisa pesan di kita, kayak kafe, hotel, terus kayak model restoran atau apa yang mereka membutuhkan roti, mereka bisa pesan di kita. Jadi kita nggak hanya dijual yang ada di toko aja, enggak. Oh, berarti kayak jadi customer itu bisa custom roti apa aja? Iya, betul. Jadi dari rasa, dari bentuk, harga pun itu kita bisa diskusikan sama customer. Jadi kita bisa sesuaikan apa yang customer inginkan. Ya. Kalau ide bisnisnya itu berasal dari mana, Mbak? Kalau saya sebenarnya waktu itu pernah bisnis kayak roti kukus gitu Mbak sebelum ini tuh atau roti bakar atau apa. Terus kita itu susah buat nyari kan belum produksinya sendiri itu karena saya pernah nyari roti itu susah Mbak. Jadi hampir kalau kita ke bakery atau ke toko roti dia ya yang ready di situ yang dijual. Kita mau roti yang A, B, C mereka nggak bisa. Ya, nah disitulah kita muncul ternyata banyak nih UMKM yang membutuhkan roti tapi mereka bingung mau nyari di mana. Nah itulah munculnya pabrik roti itu sendiri. Ya. Berarti berawal dari keresahan iya betul. Kalau untuk ini berdiri sejak kapan ya? Kalau untuk kan ini kita di Temanggung ya, di Temanggung sendiri. Kalau untuk pabrik roti itu dari 2025 Mbak, Agustus 2025 ya baru 1 tahunan lebih ya. Tapi tadi saya sempat mampir di tempatnya itu sudah lumayan sangat ramai Ibu. Ya alhamdulillah Mbak, karena mungkin itu kadang orang itu butuh roti dadakan yang partai besar tapi susah kan untuk nyari di mana. Sedangkan kita dalam 1 hari bisa ribuan, bisa jika ada pesanan dadakan ratusan sampai ribuan itu kita bisa membuat itu gitu. Berarti kalau pesanan dalam jumlah besar itu bisa selesai dalam berapa hari gitu? Kalau untuk 1 hari 2.500 piece bisa. Ya, berarti 2.500 sampai 3.000 lah ya.
Bisa. Kan nggak diproduksi di situ saja, ada tempat lain yang kita khusus buat produksi juga. Kalau untuk tempatnya itu ada berapa Mbak? Kalau untuk dapurnya sendiri kita ada 2. Iya. Untuk yang kerja ya mungkin kalau karyawan tetapnya sih kita yang di store 5. Cuma kalau biasanya kalau ada dadakan gitu kita ada freelance sih. Jadi bisa sampai 10 orang. Kalau yang dadakan gitu kan 1 hari harus selesai kan. Jadi semuanya harus keroyokan gitu. Ya. Berarti kalau untuk strategi pemasarannya itu sudah cukup luas sekali ya? Kalau kita selain orang yang datang ya, kita biasa pakai media sosial lah ya biasa ya Mbak. Untuk zaman sekarang kita harus mengikuti perkembangan zaman. Kalau kita hanya diem saja, kemungkinan orang nggak banyak tahu. Kita kalau untuk bisnis itu sebenarnya tombak utama itu marketing ya. Jadi kita harus mengenalkan ke orang, terus kita juga door to door, terus ada juga kita itu namanya ya konten kreator ya seperti itulah ya. Berarti ini pemasarannya juga melalui media sosial. Iya betul. Kalau untuk media sosial yang digunakan itu apa saja? Kalau untuk sementara pabrik roti itu kita baru ada Instagram sih Mbak. Untuk Instagram aja, belum ke TikTok belum. Tapi next kita ke situ juga ya. Soalnya untuk sekarang kan kalau anak muda biasa lihatnya di TikTok ya. Cuma ada beberapa konten kreator yang dia up selain di IG-nya pabrik roti, mereka pakai TikTok mereka. Jadi banyak customer yang tahu dari TikToknya konten kreator tersebut gitu. Berarti sudah banyak melalui konten kreator itu juga pemasarannya sudah cukup. Iya lumayan. Kalau untuk tantangan pernah mengalami tantangan seperti apa? Wah banyak Mbak. Kalau tantangan itu dari waktu yang harus dikejar, jam sekian harus beres, sedangkan masih banyak yang harus dikerjakan. Terus dari ngatur tim, gimana caranya tim itu solid, gimana caranya tim itu bisa kerjasamanya bagus. Dia mengenaikan keunikan produk tadi bisa memasak langsung digital, terus customer bisa melihat langsung. Iya betul. Kalau keunikan dari produknya sendiri itu seperti apa? Kalau keunikan produk ya kita selain kita punya resep khusus ya untuk memuaskan customer, keunikan juga masalah misal penampilan bentuk. Jadi misal ada customer nih aku kok pengen ada acara kayak gini, tema acaranya itu misal merah, bisa nggak dibikinin roti ya temanya itu merah, misal red velvet atau apa, kita bisa ngikutin. Kayak kemarin ada juga yang dia itu ada acara hajatan, terus temanya itu emang yang pink atau apa, nah kita bisa memikirkan konsep yang rotinya juga bisa jatuh ke situ. Berarti melayani pesanan dalam bentuk seperti misal ada ulta gitu terus. Iya ada juga ya. Semua jenis kue roti ya bisa. Kalau yang di store itu yang dijual juga kue pastry seperti itu ya? Ada, pastry kita bikin sendiri. Kalau untuk di store itu semua kita bikin sendiri. Pastry, kulit pastry, dari croissant, kita juga bikin sendiri, kita jual sendiri, juga supply ke cafe juga kita supply. Jadi banyak kan cafe yang dia nggak mau ribet. Croissantnya termasuk jenis yang susah ya, maksudnya yang susah. Itu makanya kita mengadakan itu walaupun dalam bentuk frozen ataupun dalam bentuk matang juga terserah customer dia mintanya apa ya. Berarti kalau di kafe itu kebanyakan ya seperti kayak setengah matang atau gitu ya? Iya, kalau kafe kan dia maunya panjang Mbak, jadi belinya itu sekalian banyak, terus mereka taruh di freezer, saat mereka mau pakai baru mereka panggang. Ya itu kalau untuk itu namanya roti tawar. Roti tawar itu kan kita punya roti tawar khusus yang biasa untuk panggang atau french toast itu roti tawarnya itu ketebalannya khusus Mbak. Nah itu tuh kita bisa bikin sesuai. Jadi tolong dong potongin 4 cm atau 5 cm ya. Mungkin dari Mbak Mina itu untuk saran bagi teman-teman yang mau usaha di bidang yang sama itu apa? Kalau untuk usaha ini saya kasih saran atau masukan untuk semua bidang aja ya, untuk mereka biar bisa semangat gitu. Kalau untuk usaha atau wirausaha itu yang penting sih jangan patah semangat, jangan gini. Namanya usaha itu nggak bisa jadi, nggak mungkin semua usaha itu pasti
susah dulu. Wah kok susah ya, wah kok nggak laku ya, wah kok nggak ada yang kenal ya. Tapi itu tantangan kalau kita baru mulai terus udah kok gini, ya udah aku cobain dulu yang lain, nggak akan bisa. Coba terus, gagal, coba lagi. Kenapa kok aku gagal? Kenapa kok nggak bisa? Kenapa orang kok nggak kenal? Oh, aku harus ngenalin. Oh, aku harus maju. Itu kuncinya kayak gitu. Pabrik roti juga pertama kali pulang juga nggak orang kenal. Tapi kan gimana caranya kita buat ngenalin produk kita, ngenalin kita itu siapa. Nah, itu tuh yang namanya pengusaha ya, katakanlah itu harus mentalnya dulu yang harus dikuatkan. Kebanyakan sekarang gini Mbak, orang itu mau usaha belum mulai nih ya. Iya. Kok nek nggak laku gimana ya? Udah Aku cuma dulu. punya uang segini. Nek nanti buat usaha nggak laku habis uang aku. Iya. Akhirnya nggak jadi. Itu kebanyakan orang seperti itu. Jadi jangan itu dibuang, Cobain. Dari yang dicoba itu nggak mungkin nggak ada pelajaran di situ. Kalau gagal ada yang Berarti ada keberhasilan lagi. Ada yang lain pasti itu. Ya. Jangan nyerah di awal berarti. Nah, itu. Berarti harus berani mengambil risiko apapun. Sekarang bergerak itu emang belum tentu berhasil ya, Mbak. Iya. Tapi kalau diam itu pasti gagal. Iya. Nah, kan gitu. Itu kata kasarannya seperti itu. Jadi jangan diam, apalagi masih muda. Orang saya yang udah umurnya berapa ya? 38 loh Mbak, masih semangat kok, apalagi sekali Mbaknya. Berarti kalau ada tantangan itu buat jadi evaluasi aja ya. Betul. Aku kemarin gagalnya di ini. Iya. Berarti besok aku jangan ngulangin ini kan gitu. Nah, mungkin seperti ini teman-teman tips wirausaha dari Mbak Mira yang mempunyai pabrik roti dan juga store roti. Bagi teman-teman bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga ini. Mungkin sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih Mbak Mira. Terima kasih. Dadah.